Datanglah kepadaku, hai yang berbeban berat, maka aku akan memberikan Damai sejahtera. damai sejahtera. Nah itu. Mulai biasa kan. Ngantuk kan? Apalagi Karena era tahun 80-an itu adalah mulai masuknya musik kontemporer, artinya adalah alat musik. Time flies so fast, ya kan? Iya. Jadi selain kita punya skill, Yes. ya, kedua kita harus punya percaya diri. Welcome to Flavor. Lots of flavor. One Faith. Yes. Woohoo. Akhirnya episode Flavor lagi. Yeay. Aku nggak di brief tuh tadi yel-yelnya. Oh, ulangin lagi ya guys, ulangin Kita lagi ya. ulang. Oke, Jadi gini ya, teman-teman Om. Jadi kita gini. ulangin ya. Jadi Yeay, halo Om Sandy. Ada Om Sandy Luntungan. Yes. Akhirnya. Ketemu lagi kita. Thank Cukup you. lama ini ya, kita terakhir tuh tahun lalu ya, benar Tahun ya? lalu. Tahun lalu. September. Belum lama kok. Belum lama belum lah ya. setahun. Belum, 8 belum. bulan lah ya. Belum setahun ya. Sebentar lagi Belum 8 setahun bulan. ya. Yes. Jadi terakhir kita bertemu sama Om Sandy itu di Flavor. Kita ada event di Astana. Seperti biasa gue nggak bosan-bosan untuk mengingatkan event itu kembali. Kita sempat ada event di sana, acara di sana, dan kita ada Om Sandy Luntungan mengiringi Frankie Siombing pertama, Om Frankie Siombing dan IGM. Yes. Luar biasa. Keren banget waktu itu ya. Ya ampun, Terima saya kasih. terpana loh. Astaga gila nih Om Sandy. Wow, legend. Itu Elsia waktu itu pertama kali ngeliat Om Sandy main drum secara langsung Om, secara live. Oh gitu. Dan itu sampai dia sampai ngelamun, dia sampai terpana terus dia nyamperin aku. Ini bukan settingan skin kan? Oh bukan Om. Terus dia nyamperin aku Om. Wah gila, Om Sandy kayak nyanyi tapi pakai drum. Wah sih. Buset, sampai merinding katanya. Oh. Om Sandy Luntungan gak? Yeay. Sehat Om Sandy? Puji Tuhan sehat. Puji Yes. Tuhan sehat. Akhirnya kita bertemu lagi ya Om. Amin. Senang banget bisa kedatangan sama Om Sandy karena kebetulan saya juga drummer pastinya. Jadi senang banget bisa ketemu sama The Legend Om Sandy Luntungan. Nah, Thank you. Om Sandy, Yes. kita pengen tak kenal maka tak sayang. Nah, kita pengen kenal lebih dekat sama Om Sandy. Yang kita tahu kan Om Sandy kan memang seorang drummer. Buat aku pribadi, Om Sandy itu legend buat aku. Dan kita pengen kenal lebih dekat sama Om Sandy. Om Sandy itu awalnya bisa terjun ke dunia musik, specifically di drum. Dan bahkan lebih spesifiknya lagi mungkin Om kan di ranah musik jazz. Yes. Nah, aku pengen tahu itu awalnya Om Sandy belajarnya gimana, belajar drum gimana, kenapa drum, dan ketika main drum, apakah langsung jazz atau mungkin ada influence yang lain sebelumnya? Ya, nah tuh ceritanya gimana tuh Om? Oke. Thank you. Terima kasih semua. Sebetulnya saya belum menyapa. Hai. All the flavors. Wey. All over the world. Wey. Thank you for inviting me. Ya, jadi mulainya itu memang kalau orang bilang ya mungkin udah dari lahir ya. Oke. Saya sendiri juga nggak menyadari bahwa saya itu bisa main drum. Tiba-tiba suka aja. Oke. Karena ayah saya Oke. sendiri memang pemusik dan sering latihan di rumah, kadang di rumah temannya saya sering diajak. Oke. Dan yang saya fokus tuh lihat atau perhatikan tuh umumnya sih memang drums gitu. Jadi ya mungkin udah ada itu ya cikal bakalnya dari darah orang tua sendiri. Ya tadi bilang apa? Musik jazz. Kenapa jazz Om? Sebetulnya saya sendiri tidak mendeklarasikan bahwa saya ini jazz drummer atau musisi jazz. Oke. Tapi memang saya sendiri pribadi menyukai semua genre musik. Nah kebetulan waktu sekitar umur 5-6 tahun itu ayah saya di rumah nggak tahu bagaimana dia selalu puterinnya lagu-lagu big band. Oke. Saya belum mengerti waktu itu, tapi dia putar
Nah karena saya kebetulan senang semua genre musik ya saya nikmatin aja. Oh enak-enak, oh ya udah. Selang waktu berjalan di pertengahan karir saya itu mulai main, itu justru nggak main jazz. Dan saya pribadi pun koleksi apa dulu masih tape ya, belum, karena piringan hitam kan mahal. Itu dengernya ya Led Zeppelin, Gokil, John Bonham. iya, Rare Earth Band. Gokil. Jadi akhirnya seiring waktu berjalan, yang tiba-tiba aja waktu tahun 9, wait. Tahun 81, 82, ada seorang legendary pianis almarhum Nick Mamahit, kalau pernah dengar. Oke. Nah, lewat temannya tanya, Sandy, kamu mau main jazz nggak? Hah? Apa tuh Om? Ya, main jazz. Sama siapa? Ada. Nanti ya gue kenalin. Udah. Singkat cerita, dibawalah. Ternyata Om Nick Mamahit itu ada hubungan saudara juga sama almarhum ibu. Oke. Jadi nggak tau lah. Cuman dari mana itu aku kurang jelas. Tapi dibilang ada saudara walaupun agak jauh. So far main lah bareng. Nah dari situ mulai main. Oh begini. Nah karena udah pernah denger dulu waktu ayah saya ngasih contoh lagu-lagu big band, masuklah sedikit. Oke, udah familiar soalnya Om ya. Akhirnya abis audisi itu udah kamu main di sini terus. Asik. Gokil. Nah lalu 82, sebelum saya diajak main sama Om Nick itu, saya bergabung sama ini, ada Om ini yang ngajak saya ke Om Mamahit, itu namanya almarhum Om Sidik. Dia sebetulnya pemain trompet. Nah dia juga punya grup big band. Yang main dulu itu sebutannya adalah, kalau sekarang kan club, kalau dulu tuh night club. Lebih ke night club, lebih lebih horor lah. Lebih horor. Semua ada di sana ya Om ya. Dunia malam lah ya. Semua bisa terjadi di sana. Itu dari tahun 75 akhir. Wow. Oke. Nah, perlu dijelasin nggak saya umur berapa tuh? Nah itu kelas 5 SD. Tahun 75 itu Om kelas 5 SD. 76 kelas 6. Yes. Di night club tuh Saya Om? main di night club. Om kelas 5 SD Om. Bentar. Ini serius? Iya, kalau ayah saya sama ibu saya masih hidup, mereka bisa jadi saksi tuh. Soalnya mereka berdua yang nganterin terus. Dan zaman dulu tuh night club tuh horor loh guys, nggak kayak sekarang loh. Ya, Lebih bronx loh zaman dulu loh. ya, Kelas 5 SD Om. kelas 5. Itu gara-gara sebelumnya aku ikut Bina Musika. Nah di Bina Musika itulah ketemu teman-temanku di Bina Musika itu adalah Erwin Gutawa, almarhum Dodo Sakaria, almarhum Yoyo, ada yang punya sekolah musik di Bekasi. Nah dari mereka lah terus akhirnya berkembang, tiba-tiba oleh salah satu tutor kita di musik itu diajak main ke night club, dicek. Nah tapi begini, kalau horor kan itu bicara suasananya, tapi dari segi musik itu aku bisa merasain sekarang. Kenapa? Karena di zaman dulu itu kalau kita main itu biasanya home band itu mengiringi artis. Nah artis zaman dulu biasa bawa partitur. Nah zaman dulu kan belum ada kayak sekarang, ada website, ada Sibelius apa segala macam, Bisa open chord. bisa dikirim partnya duluan kita pelajari, enggak. Jadi berupa tulisan. Nah kenapa mereka nggak kasih duluan tulisannya lebih awal? Karena mereka takut di copy. Karena waktu itu penulis itu dan pembuat arrangement itu mahal sekali harganya kan. Wow. So what's happened? Jadi begitu mereka mau show, kita main nih, biasanya ada fanfare. Nah, MC keluar. Nah, during the MC speech, itu partitur baru dibagiin tuh. Bayangin, dalam waktu sekejap kita mesti pelajari berapa lagu. Kalau yang lagu kita tahu mungkin lebih gampang ya. Kan paling tinggal implementasinya gampang. Tapi kalau lagu yang sama sekali baru, ini lagu apa? Gak ada bayangan kan Om? Kebayang sih. Itu Om SD ya? Masih SD ya? SD.
Bisa kebayang nggak Ben? Cuman Kamu misalnya pas kita lagi reguler main di klub, terus Ben bilang hari ini gue nggak bisa nih, besok yang main ini ya gitu. Misalkan ya besok yang nge-backupin gue si A gitu ya. Oh oke, si A. Kau belum pernah dengar namanya nih? Iya dia masih kelas 5 SD. Teman-temanmu gimana? Ya pasti Serius nih? biasanya ya Serius nih gitu. biasanya umumnya di underestimate. Nah ini Om waktu itu kelas 5 SD gimana Om nggak di Dan underestimate bahkan itu? diajak sama mereka ya Om. justru karena salah satu koordinator dari band itu kan ngajar kita di Bina Musika. Oke. Jadi dia tahu lah. Udah percaya lah ya Iya. Om ya. Ani bisa nih. Bisa. Keren banget sih Om. Oh, sudah belajar lah. Itu kalau di musik kita sebutnya prima vista. Prima Vista. Prima vista itu baca langsung main. Langsung Jadi nggak without Itu- rehearsal. Itu menantang sekali loh guys, itu menantang sekali loh. Soalnya kan nggak ada bayangan kan Om, Nggak nggak pernah tahu lagunya seperti apa, ya udah baca doang. Ya kalau makanya tadi kan saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau lagu yang kita tahu mungkin udah lebih mudah. Itu gitu. dia. Tapi yang belum tahu ini gitu lagu apa? Udah tinggal MC selesai, dia masuk, leadernya hitung 1, 2, 1, 2, dan kita sudah harus main persis seperti apa yang ditulis. Oke. Keren. Berarti Om udah baca part itu dari kelas 5 SD Om ya? Dari muda. Iya ya? dari sebetulnya dari tahun 74 karena mulai tahun 74 kan saya belajar musik secara akademis. Oke. Jadi belajar not balok apa segala macam gitu. Dan di tahun 74 juga saya pernah bergabung di Orkes Simfoni Jakarta. Wow. Oke. Jadi sebagai pemain tim Pani waktu itu. Tim Pani. Ya, Oke. sempat sama konduktornya dipertanyakan. Dia nanya sama guru saya, "Kamu beneran nih anak ini bisa main?" Ya. Waduh. Tadi kan Iya. nanya kan Iya, pertanyaan bener, itu. bener. Itu- Iya, kan, It's happening. Itu cukup umum Om itu. Om. Yes, oke. Sering terjadi tuh Om. Guru saya saking dia percaya, ya coba aja. Kalau memang dia nggak mampu, ya udah. Tapi coba dulu lah. Sering waktu berjalan dicoba, ternyata ya puji Tuhan saya mampu. Wow. Akhirnya main. Nah, cuman kalau di orkestra ya gitu, simfoni, itu kan ada ya satu bagian lagu yang disebutnya overture. Yes. Nah overture. kalau overture tuh umumnya lagunya mendayu-dayu pelan ya. Terus kita sebagai pemain tim Pani kan banyak restnya, banyak istirahat Oke. gitu. Nah apa namanya, sering waktu berjalan pas lagi main, lagi overture berjalan, saking panjangnya itu kita rest, nah, mulai biasanya ngantuk kan. Tiba-tiba- Apalagi mendayu-dayu. iya, Kayak di Nina Boboin tuh Om. tiba-tiba bunyi breng, bangun, udah lewat, Partnya udah lewat. partnya udah lewat ya. Tapi konduktornya cuma ketawa aja gini. Nah, udah siap lagi, dan kita siap nggak bunyi. Nah, itu pengalaman di Orkes Simfoni. Nah kenapa bisa ke jazz? Ya akibat dari influence dari ayah saya itu, kemudian dia ikut Omnik. Nah dari Omnik itu waktu itu kita kontrak di Hotel Mandarin. Hotel Mandarin. Selesai, lalu sempat 1-2 bulan kita vakum. Lalu sama lagi nih almarhum Om Sidik ini datang lagi. Dan lu mau main lagi nggak? Main jazz. Sama siapa? Sama si Aseng. Aseng. Ya ayo aja Om. Ya udah datang ntar malam. Oke. Aku pikir siapa ini Aseng. Datanglah kita ke Hotel Indonesia. Nggak taunya ketemu dengan almarhum Om Didi Cia namanya. Oke. Gitu. Nah, Didi Cia itu salah satu pianis juga, seangkatan sama Om Bubi Chen. Oke. Nah, kita menjulukinnya Om Didi ini backup kalau di bola bukan penyerang Oh itu defensive midfielder Defensive, ya. nah. Nah, bener. Kalau Om Bubi kan tipenya dalam bermain tuh tipe penyerang. Jadi, wah, Dia back ya Om. Nah kalau Om Didi itu bagian back. Nah bergabunglah saya di Jazz Rider sama Om Ula Patisilano. Oke. Adanya Om Ula almarhum Peri Patisilano. Terus ada pemain saksofon almarhum Sutrisno juga. Mulailah dari situ, wah ini main jazz. Itu di Hotel Indonesia tuh. Hotel Indonesia. Sekarang Kempinski. Kempinski, Ya, yes. sekarang Kempinski. Dan ada satu klub dulu yang terkenal banget diskotik namanya Gua Rama. Dua Nah, Rama. di situ. Tahun berapa tuh? 83 sampai 83. dengan 86. Itu Om udah umur berapa ya berarti?
Jangan ditanya. Ntar ketahuan umurnya. Kan tadi Om kelas 5 SD tuh. Nah, Kelas 5 hitung SD. aja. Hitung aja. Tolong editor tolong bantu hitungin. Ya SMA lah kayaknya mungkin ya. Udah lulus. Udah lulus ya, Oh, belum lulus. udah lulus. Oke, berarti main jazz yang secara profesional secara kontrak awalnya itu di Hotel Indonesia itu atau sebelumnya Terus di Hotel Mandarin. Hotel Mandarin ya. Iya. Sekarang Mandarin Oriental ya masalah berarti ya. Mandarin Oriental ya. I see. Gitu. Wah, gokil. Bahkan sebetulnya Om awalnya dari big band dulu baru ke jazz, berarti kan? Maksudnya dari Kan kalau aku perhatiin sekarang kan Om Sandy kan jazznya kan banyak yang fusion, banyak yang jazz, Oh. banyak yang jazz funk. Zaman dulu sebetulnya Om influence-nya tuh malah big band, jazz yang big band berarti Om. iya karena dulu kan dicekokin terus di rumah lagu-lagu big band ya automatically kan jadi big band. Cuman kalau sekarang sebenarnya kan jazz itu sendiri kan apa namanya? Subgenrenya Bagian-bagiannya tuh ya. banyak ya. Subgenrenya banyak ya. Eh, justru sekarang yang masih sering main justru main lebih banyak di era swing mainstream. Swing, oke. Cuman Oke. karena pasar kadang-kadang di tempat tertentu buat mereka itu terlalu berat. Nah, dibikinlah muncullah ada jazz funk, Jazz funk, gitu-gitu. ya. Termasuk pun influence-nya ke waktu saya pelayanan di gereja. Jadi tadi kan sempat ada bahasan discussion off the record sebelum direkam nih. Betul. Saya penasaran soalnya guys. Jadi sebelum ditanya aku yang mention aja dulu. Mantap jiwa. Ini dia. Nah ini. Nah apa tuh Om? Ya, jadi memang ada pertentangan dulu karena era tahun 80-an itu adalah mulai masuknya musik kontemporer, artinya alat musik ya. Yes, Karena yes. dulu orang hanya mengenal orgel Betul. atau piano or gitar. Iya. Udah itu benar. doang. Ya kan? Itu Gitar doang. pun itu istilahnya ekstrakurikulernya gereja. Tapi yang main tuh organ, Iya. Iya. sama piano udah paling itu. Hmm. Plus paduan suara. Iya, pas iya, choir. ada. Nah, Bener-bener, atau bener-bener. orkestra ada gereja-gereja zaman dulu. Jadi begitu ada mulai masuk musik rohani di satu pelayanan di gereja yang bentuknya berupa band, itu ada ya pastilah apa pro Kontroversi ya. Om. kontra ada pasti. Betul. Kebayang. Musik apa nih kok musiknya keras gitu Iya. kan. Tapi seiring waktu berjalan orang mulai bisa menerima, tapi di pertengahan jalan juga saya juga mulai merasa ini kok musiknya cuma cek penyembahan Penyembahan. gitu lagu pray kok musik lain nggak ada. Iya. Nah kebetulan juga dari tim pemain musiknya itu juga mereka juga ada yang suka jazz tapi nggak ini udah mulai tuh Oke. bandelnya keluar tuh. Bandelnya keluar. Diracunin. Ini dia. Ritme-ritmenya aku ganti kadang-kadang lagunya sama karena gini kadang-kadang lagu ini dibawain minggu depan lagu itu lagi bosen lah. Iya, repertoire itu lagi. Bener. Nah ritmenya robah terus sedikit-sedikit aku pancing teman-teman yuk kita arrange dong jangan lagunya gini. Ada beberapa institusi pelayanan tertentu mereka mau menerima perubahan. Oke. Tapi ada yang Iya. lain jangan. Kontra Nanti- tuh. Sorry aja gitu. Nanti jemaat bingung. Wah, jemaat bingung. Pada sama aja. Padahal sama aja. Itu bahasa pamungkas tuh. Nanti jemaat bingung. Ya. Nanti kalau dirubah nanti jemaat nggak bisa ikut. Kan ada song leader. Iya. Atau udah mau nyanyi kan tinggal nyanyi. Dia pimpin, otomatis jemaat ikut. Gak berandakan perubahan aja sebetulnya. gitu. Iya. Gak biasa, Nggak biasa. kaku. Iya, Memang. kaku. Bener. Kan biasanya selalu begitu suatu perubahan kan memang mesti digebrak dulu. Dan begitu digebrak pasti yang pro dan kontra pasti ada. Pasti Ada. ada. Namanya gebrakan kan. Terbelah menjadi dua Ya. kubu. Sampai 2019 kemarin sempat kita diundang di salah satu institusi di Medan cukup besar. Oke. Itu 7.000 sampai 8.000 orang Wih. jemaatnya. Gokil. Kita ada
workshop di hari Jumat, hari Sabtu kita konser sendiri Just the Gospel. Yes, the gospel. Nah pas minggunya diminta, Mas ini bisa nggak teman-teman udah melayani deh ibadah 1, 2, 3. Oke. Oh ya udah boleh. Tapi wakil gembalanya bilang, Pak tapi boleh nggak? Kenapa? Musiknya jangan kayak waktu workshop atau konser. Maksudnya ya takutnya nanti jemaatnya nggak bisa ikut. Oh gitu. Oke. Ya, baik. Ya, Oke, udah Pak, ikut siap. deh. Dia ngomong di doa pagi itu. Terus teman-teman pada nanya, oh gimana nih? Udah pakai aransemen kita aja. Ayo dong. Mulai ibadah pertama tuh jam 7 pagi. Jebret ya. Ya kalau pembukaan pasti kan masih worship begitu. Ah, begitu lagu praise. Gimana? Udah aransemen kita. What's happening? Nah. Itu wakil wagem yang tadinya udah ini di bawah malah begini. Wah, joget-joget tuh. Oh, jadi ikut. Malah ikutan seru kan, ikutan joget kan guys. Jadi Itu dia. ini juga salah satu yang mungkin sangat vital ya. Oke. Jadi selain kita punya skill, Yes. ya, kedua kita harus punya percaya diri. Artinya gini, percaya diri bahwa pada waktu kita melayani itu kan kita lagi dipercaya sama Tuhan. Oh, benar. Oke. Tapi bagaimana kita percaya diri kita tuh nggak over ketika kita dalam pelayanan itu. Ya kitanya sendiri harus benar dulu, ya kan. Nah ketika kita benar, kita udah bisa meyakinkan bahwa audiens tuh akan termotivasi. Ya contohnya gini, di sekuler tuh udah banyak kan. Banyak. Ya kan, yang banyaknya orang ya nggak usah jauh-jauh, yang paling gampang kita dengar aja dan masih gaung sampai sekarang itu ketika Michael Jackson dia muncul, dia belum muncul, dia baru ya tuh gitu. Orang itu udah nangis, udah interpretasinya udah macam-macam, ada yang udah nangis, ada yang udah sampai itu. Oke. Wow, bilang siapa dia? Cuman seorang Michael Jackson. Dan satu masa dia juga akan berangkat. Cuman kita belum tahu nih berangkat ke surga yang mulia apa berangkat kemana nih. Gak jauh ya Mbak. Ya, tapi kita selalu berpositif. Nah, kita kan selalu mendoakan siapapun itu karena memang tugas kita mendoakan supaya orang itu bisa ketemu Tuhan. Ya. Amin. Nah, mereka aja bisa begitu. Kemudian ada juga beberapa hamba Tuhan yang banyak sekali di Indonesia pun ada dan di luar negeri pun ada. Oke. Ketika mereka itu waktu di worship atau itu orang tuh udah bukan karena dianya sebetulnya, tapi karena ada siapa yang merepresentasikan dia itu selalu main behind. Makanya saya selalu bilang kalau kita pelayanan itu sekali terjadi di Jakarta waktu itu bikin IGM. Kemudian sekali di Surabaya kita konsultasi sama pendetanya, kita bilang ini mau khotbah nggak? Kalian main musik aja. Oke. Seiring waktu berjalan, udah praise, semua udah di atas, udah full lah gitu. Kan mau masuk, kalau mau firman Tuhan kan biasa kita lagu penyembahan kan. Nah mulai penyembahan tuh. Itu waktu penyembahan itu orang udah bermanifestasi. Dulu masih ingat nggak ada yang era yang katanya kalau dilawat tawa mulu. Joget. Iya benar-benar. Ada yang nangis tegukan. Betul. Itu kita ngalamin. Udah pada udah. Terus akhirnya kita lirik gambarnya. Main aja. Udah sampai merinding. Dia keluar, udah yang ada dia malah sibuk ngedoain. In the name of Jesus. Selesai. Gokil. Jadi artinya kita sebagai pemain musik pun ingat kan ada di Alkitab juga tertulis kan, tembok Yeriko runtuh di mana? Yang paling depan siapa? Pemuji kan? Bener. Mereka di mana? Belakang. Udah. Nah makanya kita butuh disokong
sama siapa? Bukan cuma tim pendoa, tapi semua umat perlu mendoakan pemain musik supaya jangan sampai jatuh gitu. Itu dia guys. Ternyata sepenting itu loh perannya loh ternyata loh. Jadi kenapa jazz? Oke. Karena jazz merupakan akar dari gospel. Itu akarnya kan sejarahnya dulu kalau kita baca secara jazz itu muncul dari musik gospel kan. Kemudian dari gospel muncullah blues. Dari blues berkembang jadi jazz. Oke. So that's why. Iya bener. Wih keren, Ada sedap, yang berubah. sedap, Ada yang berubah. sedap. Enggak, Ini Kayaknya tahu-tahu trendy banget ya Om Sandy. dendong dulu tadi. Oh dendong guys, dulu. dendong dulu. Keren Om, kaosnya keren Om, keren Om, keren Om. Thank you. Keren. Thank you, makasih. Cap. But memang time flies so fast, ya kan? Iya. Aku sendiri sebenarnya, oh iya ya, perasaan kemarin gue masih main di sini, ini fansnya banyak. Ih, itu pernah kita ngalamin sekali main. Ada cerita apa tuh Om? Eh? Ada cerita apa tuh Om? Ya bener-bener luar biasa gitu. Kan umum usia puluhan, 20-an, 30-an tuh kalau abis main terus di Uber fans itu wow. Kan Asli, Om. Biasanya drummer sama gitaris tuh. Ya. Pesona drummer memang beda guys. Bukan, drummer sama vokalis. Oh, iya, sama Vokalis. vokalis juga tentunya. Pesona drummer tuh beda guys. Ya. Iya kan Om? Iya kan Om? Bener. Males. Nyangkut. Kamu korbannya ya. Gara-gara satu band. Menang satu band Om. Terus ya Gitu, gitu iya. deh. Kalau aku Gitu. satu, Apa tuh? kenapa ada yang jadi korban gara-gara cuma main stick diputer. Wes. Diputer. Nah, gara-gara stick diputer, wow. Sedap. Sedap. Jadi korban sampai sekarang Om berarti Om. Enggak, bukan dia, Oh, bukan. yang lain. Wow. Kalau saya jadi korban selamanya kayak Enggak, itu tricky aja. Nah, tadi ngomong tricky, ya. itulah bagiannya sebetulnya. Jadi bukan cuma di sekuler aja, di pelayanan itu kalau kita pikir-pikir semua yang ada terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga di dalam kehidupan musik sehari-hari, Oke. mungkin konotasinya dalam tanda kutip kan tricky. Tricky itu apa sih bahasa Indonesianya? Rumit. Bukan apa? Rumit. Jebak Sulit. ya? Apa ya? Heeh. Kan konotasinya negatif. Yes, betul. Tapi kita arahin ke yang positif. Trikinya apa? Ya itu tadi. Kita harus bisa lihat jemaatnya kayak gimana. Oke. Berarti kita juga harus lihat, ini jemaatnya bukan cuma 30-20-an. Ada 40-50. Janganlah kalian main lagu-lagu kekinian terus. Mainlah Oke. lagu-lagu buat mereka. Yes, benar-benar. Iya. Tapi dikemas dengan Style kita. style modern, yes. Iya. Kan sekarang banyak tuh yang lagi didaur ulang itu kan lagu-lagu itu. Banyak Om. Nah, jadi apa? Ketika kita pulang selesai, wah, tadi saya diberkati. Wah, ternyata kalian bisa main lagu ini juga ya. Nah, Yang muda juga bisa. Ini lagu gue nih. relate guys. Yes, itulah trikinya, triki positif. Iya benar-benar. Positif. Bener sih. Ya kan? Bener sih Om. Kalau main di kafe aja sebetulnya juga seperti itu. Betul Om, betul. Kita harus lihat Om. Harus lihat apa namanya? Ke audiens. Audiens. Ya. Karena mereka datang DP. Iya. Ya. Berarti kan mereka yang Betul. bayar kita. Tiba-tiba kita declare kita band jazz. Iya. Tiba-tiba ada yang minta lagu, aku minta lagu ini dong, Kereta Malam. Nah lu, Iya. Gimana tuh cuki bikinnya? caki keretaku tiba. Oke dia begitu. Nah, Tapi they paid Om. DP They paid bener. kita nggak bisa langsung, aduh maaf ya kita ini lagu ini kita nggak bisa bawain karena ini kita ini bandnya band jazz. Betul. Oh itu salah satu poin yang sangat keren ke bawahnya, Iya. menurunkan Standar kita, betul. orang Maksudnya keren Om bisa bawa, tetap bawain tapi versi Om itu keren iya, banget. bisa kan Iya. gitu, itu loh gitu.
ceng bikin misalnya bikin Wow. ceng gedung di pelayanan itu menerapkan peraturan. Oke. Kalau mau melayani di sini kamu harus ikut doa, ikut ini harus. Justru itu kamu rangkul dulu masuk, setelah di dalam mereka merasa, nah, hai, ayo kita belajar sama-sama yuk. Nih harusnya jangan dulu memikirkan persembahan kasih. Iya. Nah, ini topik seru nih Om. Nanti di episode kedua aja.